baru 10 orang ya anggotanya, kayaknya masih kurang ya. Coba yang lainnya mana? Coba dipanggil lagi. Iya ya. Untuk kumpul ya. Teman-teman, ayo diajak bergabung. Semuanya ada berapa ya? Ada 19 dokter. Masih 9 orang. Dokter. Iya. Dokter. Sedang hujan. Ya, Pami dokter, Ibu nyuntikan wae atuh. Mungkin sinyal, pengaruh sinyal yang jauh-jauh. Antara vokal O dengan U itu samar-samar dokter, jadi kedengarannya mungkin. Karena udah waktunya sore teh pengen istirahat, jadi samar-samarnya. Kalau suaranya aja samar-samar. Ya, suaranya Ibu kedenger nggak ya? Kedengaran. Kedengaran, Bu. Oke. Kedengaran, Bu, kedengaran. Ya, baiklah ya. Tolong dibuka, Firdaus. Coba wajahnya dibuka semua, biar kelihatan. Ini slide-nya ditutup dulu, jadi kita biar Ibu mau lihat wajahnya semua. Selamat sore. Selamat sore. Mbak Ayu silahkan digeser dulu ke Zoom. Ya, coba Mbak Ayunya digeser dulu. Share-nya di close. Ya, jadi kok kayak gini kan, kalau gini kan kelihatan jelas ya. Jadi gini kelihatan jelas, cuman gitu ya, ini kelihatan. Ya, terus suaranya Ibu udah oke ya? Oke, Bu. Oke, suara Ibu oke. Ya, baiklah kita awali dengan mengucapkan basmalah. Oh, di sana hujan ya? Di sana hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baiklah, untuk Bapak Ibu yang sedang stay di rumah ataupun yang di luar rumah tetap harus mengikuti ya kita perkuliahan ini. Kita harus eksis terus dari jam 4:30 sampai jam 6. Ya. Karena gimana juga ini kelihatan nanti siapa yang aktif atau tidak aktif kan. Karena Ibu hostnya itu harus memonitor ya bagi yang belum segera ditarik untuk cepat bergabung. Jadi hari ini jadi hari ini kita mulai dengan topiknya apa? Hubungan bahasa dan pikiran budaya. Iya. Dalam pencapaian bahasa ya terhadap psikolinguistik ya. Aduh itu teh dari judul aja teh menis sesapisannya. Pasti Bapak Ibu udah membayangkannya seperti apa sih itu hubungannya? Apakah antara berat pisannya eta kumaha caranya? Ya oke. Itu kok ada berdua ya? Itu siapa itu? Pak Eka sama siapa? Duet? Sama bapaknya, Bu. Enggak, Bu. Soalnya di sini juga ada pelatihan, Bu. Pelatihan apa? E-learning. Oh, e-learning. Ya nggak apa-apa deh. Ini ada Pak Udet, ada Pak Eka. Pak Eka didampingi oleh papahnya, Pak, sama mitranya? Omnya. Ntar omnya dengerin aja ya. Jangan ganggu, kasihan ntar kalau diganggu nggak jadi lupa lagi ntar. Ya, sekarang hari ini siapa ya yang harus presentasi ya? Saya Bu Novita. Siapa Bu? Siapa? Saya dokter. Ya, Ibu Ayu ya? Iya. Ibu Ayu sama siapa? Ayu. Dan Bu Novita. Bu Novita, ya. Tentunya masing-masing punya argumen sendiri-sendiri ya terhadap hasil makalahnya ya. Karena kalau makalah kan harus hasil kerjasama berdua, tapi pada waktu memaparkan kan bisa berbeda ya. Argumennya ataupun pendapatnya gitu kan tentang topik tersebut. Baiklah, untuk menyingkat waktu kita mulai saja ya. Yang lainnya gimana sebentar? Ini ketua gimana? Udah semua udah pada kumpul belum? Ketua? Sementara baru segini dokter. Jadi baru 12 yang bergabung. Tadi waktu kuliah Pak siapa barusan? Pak Sugandi ya? Barusan Prof siapa? Ada berapa orang? Prof Dendi. Prof Dendi tadi hanya 1 orang yang tidak masuk. Ayo. 1 orang nggak masuk pas perkuliahan Ibu banyak yang nggak masuk, tak coletin semua nanti alpa, nanti semuanya dibikin alpa ya saudara-saudara. Janganlah dokter, kan kami sudah standby di sini dengan Ibu. Ya, yang tidak masuk Ibu coret alpa. Itu intinya gitu ya. Karena gini, kita peraturan ini kan kita sudah sesuai ya komitmennya kan, 1 waktu.
Terus yang kedua masalah absen, ya kan? Yang ketiga terakhir nilai. Jadi tolong Bapak Ibu kita saling berkomitmen ya, agar proses pembelajaran ini tidak dianggap bermain-main. Prof Dendi bisa nyoret, apalagi Ibu, gitu kan? Ya itu saja ya. Ibu mau lihat Baik, dulu dokter. nanti ini sebentar. Ibu mau lihat dulu ini berapa orang nih partisipannya? Udah berapa orang nih? Masih 14 ya? Ada. 14, 5 orang lagi ya. Nanti Ibu ikutin ya. Ya. Ya baiklah Bu Eka, sambil Ibu ikutin. Terlambatnya nggak boleh lama-lama ya. Iya. Ya, Nanti silakan. mungkin saya log aja atau gimana dokter? Di log aja tidak bisa masuk atau bagaimana dok? Ada waktunya ya, timingnya. Jadi kan 16.30 Iya. kita mulai. Biasanya sih yang udah Ibu biasanya 10 sampai 15 menit. 10 sampai 15 Iya. menit itu udah overtime itu kok udah segitu. Jadi sebenarnya 10 menit aja, tapi oke 15 menit. 15 menit ya batas untuk di log meetingnya ya Bu. Sip. Ya, baik. Kita harus komitmen. Baiklah Bu Eka, silakan. Bu Ayu silakan. Bu Ayu. Iya, Prof. Sebentar. Ya, baik Ibu, saya yang Novita Sari Rahayu. Ayu Fatma bukan? Dan saya Ayu Fatma, Prof. Ya, sip. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Novita Sari Rahayu dan Ayu Fatma Elok. Insya Allah kami akan menyampaikan makalah yang berjudul hubungan bahasa terhadap psikolinguistik. Langsung saja, saya akan menyampaikan tentang pengertian bahasa, pikiran, dan budaya. Pengertian bahasa menurut Rida Laksana dalam bukunya, beliau menyampaikan bahwa bahasa adalah sistem atau lambang bunyi yang arbitrary yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi. Jadi maksudnya adalah bahasa ini digunakan untuk kalangan atau suatu kelompok yang digunakan untuk mereka berkomunikasi. Jadi bahasa juga kan bermacam-macam. Nah, dalam satu kalangan tersebut itu mempunyai bahasa untuk digunakan dalam berkomunikasi sehari-hari bagi suatu kelompok tersebut. Sedangkan pikiran, menurut Khadijah, berpikir adalah sebuah representasi simbol dari beberapa peristiwa atau item. Jadi menurut Koncaraningrat juga tentang kebudayaan, yaitu yang berkata dasar budaya berasal dari bahasa Sanskerta. Budaya yaitu bentuk yama dari budi yang berarti budi atau akal. Jadi sebenarnya berkaitan langsung dengan pikiran juga. Jadi ketika manusia itu berpikir atau menggunakan akalnya, mereka itu sudah berbudaya. Berbahasa dan berpikir, ada beberapa teori tentang para ahli yang menjelaskan tentang masalah berbahasa dan berpikir. Contohnya seperti teori Wilhelm van Humboldt. Van Humboldt menekankan adanya ketergantungan pemikiran manusia pada bahasa. Ada juga teori Sapir-Whorf. Menurut Sapir, tidak ada dua buah bahasa yang sama, sehingga dapat dianggap mewakili suatu masyarakat yang sama. Jadi maksudnya adalah setiap kelompok manusia atau kelompok masyarakat itu pasti memiliki bahasa yang berbeda-beda. Contohnya mungkin seperti orang Sunda dan Jawa. Jadi mereka berkelompok pun, tapi antara bahasa Sunda dan bahasa Jawa itu berbeda. Ada juga dari teori John Piaget. Piaget berpendapat bahwa pikiranlah yang membentuk bahasa. Jadi tanpa pikiran bahasa tidak ada. Nah, menurut beliau, ketika manusia tidak berpikir berarti mereka tidak berbahasa. Sedangkan menurut teori L.S. Vygotsky, pikiran dan bahasa pada tahap permulaan berkembang secara terpisah dan tidak saling mempengaruhi. Jadi pikiran dan bahasa itu masing-masing ada bagian-bagiannya menurut teori
LS. Sedangkan menurut teori Noam Chomsky, sejak lahir manusia sudah memiliki kemampuan berbahasa dalam memori otaknya yang berupa LED itu. Jadi maksudnya sejak lahir manusia atau bayi yang baru lahir pun itu sudah berbahasa. Mungkin seperti bunyi-bunyi mama, mamam itu kan sudah termasuk bahasa menurut teori Noam Chomsky tersebut. Sedangkan menurut teori Eric Lennerbeck, manusia telah menerima warisan biologi ketika dilahirkan berupa kemampuan berkomunikasi dengan bahasa khusus sesama manusia dan tidak ada hubungannya dengan kecerdasan dan pemikiran. Jadi bahasa dan dalam teori Eric tersebut mengungkapkan bahwa manusia itu memang sudah secara lahiriah sudah bisa berbahasa tanpa tanpa pemikiran, tanpa kecerdasan. Jadi seperti contohnya tadi lagi, bayi mungkin yang belum memiliki pengetahuan banyak tapi dia sudah berbahasa ya. Sedangkan menurut teori Brunner memperkenalkan teori yang disebut teori instrumentalisme. Menurut teori ini, bahasa adalah alat pada manusia untuk mengembangkan dan menyempurnakan pemikiran itu. Jadi ketika manusia berpikir tentang sesuatu hal, maka diungkapkan dengan bahasa itu tersebut. Nah, bagaimana dengan hubungan berbahasa dan berpikir? Smith dan Kaiser dalam Sibarani menjelaskan mengenai pengaruh bahasa terhadap proses berpikir. Proses berpikir atau intelijensi muncul dari proses komunikasi dan dalam diri sendiri atau yang disebut dengan berbicara pada diri sendiri. Jadi, ketika manusia berpikir sebelum berujar, sebelum bertutur, jadi ada pemikiran dulu di dalam pikirannya untuk ini apa yang akan diucapkan. Sedangkan hubungan berbahasa dan berpikir menurut Arifudin adalah representasi dari pikiran. Jadi ketika dia berpikir sesuatu, maka dipresentasi sebagai bahasa. Sibarani mengategorikan 5 hubungan Ya, gimana? Kok nggak ada suara? Suaranya ya? Suaranya mana nih? Kok hilang? Sinyal, Coba. mungkin gangguan sinyal. Bosnya host, coba host. Kak Novi suaranya? Ya, gimana Bu Novi? Kok tiba-tiba hilang ya? Sinyalnya itu, gangguan sinyalnya, Bu. Ya, bagaimana Mbak Novi? Cek suara. Cek. Coba. Cek tone. Kok susah ya? Hilang ya? Coba kalau gitu Bu, itu aja dulu. Bu, Saya tadi Bu ya, Novi Kok. ya? Ya, Ya, coba saya. berikut. Ya, gitu aja dulu. Saya Silakan. mulai Dari awal, karena Ibu sendiri ya. baik. Pengertian bahasa. Aduh, Prof. Menurut Krida Laksana dalam bukunya HR, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Jadi karena sifat arbitrer ini, sifat mana suka ini, bahasa ini dapat dijadikan sebagai identifikasi kelompok sosial atau anggota masyarakat tertentu. Karena setiap daerah mempunyai bahasa atau melambangkan sesuatu dengan lambang atau bahasa yang berbeda. Sedangkan menurut Van Humboldt, substansi bahasa terdiri atas 2 bagian. Bagian pertama berupa bunyi,
Dan bagian lainnya berupa pikiran-pikiran yang belum terbentuk. Bunyi-bunyi dibentuk oleh laut form dan pikiran-pikiran dibentuk hidden form atau inner form. Jadi bunyi ini merupakan gabungan dari bunyi dan pikiran. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa bunyi bahasa merupakan bentuk luar, sedangkan pikiran ini merupakan bentuk dalam. Bentuk luar bahasa itulah yang kita dengar, dan yang di dalam ini tersimpan dalam otak. Jadi menurut Van Humboldt, kedua bentuk inilah yang membelenggu manusia dan cara berpikirnya. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan teori hubungan bahasa dan pikiran. Ya, terus? Pengertian pikiran menurut Khadijah, berpikir adalah sebuah representasi simbol dan dari beberapa peristiwa atau item. Jadi, pengertian ini maksudnya berpikir itu merupakan merupakan proses untuk memproses informasi secara mental atau secara kognitif. Menurut Koncharaningrat, kebudayaan dengan kata dasar budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yaitu bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Jadi Koncharaningrat ini mendefinisikan budaya sebagai daya budi yang berupa cipta, karsa, dan rasa, sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa, dan rasa itu. Berbahasa dan berpikir. Di sini saya memaparkan teori-teori tentang hubungan bahasa dan berpikir. Di antaranya, yang pertama teori Wilhelm van Humboldt. Jadi menurut Van Humboldt ini menekankan adanya ketergantungan pemikiran manusia pada bahasa. Jadi menurut Van Humboldt ini bahasa menentukan pemikiran manusia. Pemikiran atau pikiran yang ada dalam diri manusia ditentukan oleh bahasa yang dia gunakan. Jadi misalnya menurut Van Humboldt satu masyarakat tutur dengan masyarakat tutur lainnya ini mempunyai pemikiran yang berbeda karena bahasanya berbeda pula. Dan dari perbedaan ini akhirnya lahirlah keberagaman pandangan hidup. Jadi misalkan saya sebagai orang Pekalongan mempunyai pemikiran yang berbeda dengan orang Jawa Barat karena bahasa kita pun berbeda. Yang kedua, teori Sapir-Whorf. Menurut Sapir, tidak ada dua buah bahasa yang sama sehingga dapat dianggap mewakili satu masyarakat yang sama. Dan menurut Sapir ini satu bahasa jadi menurut Sapir ini satu buah bahasa ini mewakili satu masyarakat. Jadi misalnya di daerah Jawa Tengah itu ada daerah Pekalongan dan Pemalang. Sama-sama menggunakan bahasa Jawa kan karena di daerah Jawa Tengah dan bertetangga. Tapi ternyata ada istilah-istilah yang berbeda. Misalnya penggunaan opo. Opo itu apa? Kalau bahasa Indonesianya apa? Opo. Dalam bahasa Pekalongan ini opo. Pengucapan apa itu opo. Tapi di Pemalang padahal berdekatan, mereka mengungkapkan opo ini dengan huruf A, apa. Dan semakin ke Brebes, Tegal ini semakin ngapak. Jadi apa gitu. Sedangkan menurut Benjamin Lee Whorf, ini merupakan murid Sapir, dia menolak pandangan klasik mengenai hubungan bahasa dan berpikir yang mengatakan bahwa bahasa dan berpikir Sebentar. Ibu cut dulu. Tolong semua kamera dibuka ya. Jadi Ibu lihat wajah-wajahnya, jangan ditutup kameranya. Jangan di sini ada nama tapi orangnya nggak ada. Tolong Bapak Ibu kameranya dibuka semua. Ya. Termasuk ini yang bicara nih siapa nih yang bicara nih kok nggak kelihatan di sini? Sebutin aja Bu nama-namanya. Dokter. Ayu Prof. Ayu. Oke, gini Ibu sebut dulu ya supaya ini enak jadi belajarnya. Ada Pak siapa? Saipul Anwar, Urip Supriyadi, oke, Karsiti, Agus Rohmat, iya bagus. Udet Muhyiddin, ya, Baharudin Yusuf, Erma Fiani, terus kemudian Danu Januar, Selamat Setiadi, bagus. Novita Sairahayu, ini yang tadi sudah paparan ya, Bu Novita.
Terus kemudian Rahmat Saputra. Oke, Agung Dwi Cahya. Ya, Linda Davina. Ya, ini hostnya. Ayu Fatma. Ayu Iya, Fatma. Prof. Yang barusan kan Ayu Fatma yang bicara ya. Iya, Prof. Iya. Media Supriyanti. Terus Eka Setiayuda. Lalu Yanisa. Nah, tolong Yanisa ini dibuka nih kameranya. Kita sudah mulai tutup ya. Itu Bu, itu kalau udah nggak bisa ikut kuliah jangan dipaksakan. Nih Yanisa. Terus Media Supriyati mana? Media. Tolong semua kamera dibuka. Media Supriyati Mbak nggak ada. Media, videonya dibuka. Firdaus, Nggak ada ya? videonya mohon dibuka, Ya, Firdaus. semua. Ya, jadi Ibu memperhatikan ibu-ibu, bapak-bapak sini di sini belajar atau cuman tidur aja gitu. Karena Ibu nggak mau diperlakukan seperti itu ya. Kalau misalnya ada yang seperti itu, saya coret langsung. Ya. Baik, Prof. Saya Dokter. Mana? Siapa ini? Ini Media Supriyati nggak ada ya? Berarti sudah nggak masuk ya? Ya, kalau Videonya dibuka, Mbak Media. Mas Firdaus, mohon dibuka videonya. Ya, Permintaan Ibu. Ya, karena Ibu mantau dari sini ya. Yang aktif sama yang tidak. Kita ini harus belajar jujur ya, menggunakan media jaring ini ya. Dengan daring ini jangan disalahgunakan ya. Gimana juga ya. Ya, lanjut tadi masih belum selesai tadi Bu siapa Ayu ya. Ya, silakan. Ya. Silakan dilanjut. Nah, menurut teori Benjamin atau Wolff ini, dia menolak pandangan klasik mengenai hubungan bahasa dan berpikir yang mengatakan bahwa bahasa dan berpikir ini merupakan dua hal yang berdiri sendiri. Karena menurut Wolff, keduanya ini berhubungan, tidak berdiri sendiri. Kemudian teori Jean Piaget. Teori Jean Piaget berpendapat bahwa pikiranlah yang membentuk bahasa. Tanpa pikiran, bahasa tidak akan ada. Jean Piaget ini menganut teori pertumbuhan kognisi. Menurutnya, perilaku kognitif ini memiliki peran penting dalam menentukan struktur pemikiran manusia. Struktur pemikiran itulah yang mendahului segala kemampuan yang dipakai, termasuk kemampuan berbahasa. Kemudian, teori Vygotsky, pikiran dan bahasa pada tahap permulaan berkembang secara terpisah dan tidak saling memengaruhi. Jadi menurut Vygotsky ini awalnya bahasa dan pikiran ini berkembang secara mandiri atau memiliki perkembangannya masing-masing. Akan tetapi sejalan dengan perkembangan pemikiran manusia, pada tahap selanjutnya keduanya saling memengaruhi. Jadi dapat dikatakan bahasa memengaruhi pikiran dan sebaliknya, pikiran memengaruhi bahasa. Selanjutnya teori Chomsky. Chomsky beranggapan bahwa sejak lahir manusia sudah memiliki kemampuan berbahasa dalam memori otaknya yang berupa LAD. Jadi menurutnya ini, menurut Chomsky ini bahasa dan pikiran ini merupakan dua hal yang berbeda. Menurutnya pikiran tidak memengaruhi kecerdasan berbahasa karena dari lahir anak-anak sudah memiliki LAD. Singkatan language acquisition develop device. Yeah, device. Selanjutnya teori Eric Lenneberg. Manusia telah menerima warisan biologi ketika dilahirkan berupa kemampuan berkomunikasi dengan bahasa khusus sesama manusia dan tidak ada hubungannya dengan kecerdasan dan pemikiran. Teori Eric ini sejalan dengan teori Humboldt. Ada kesamaan. Menurut Eric ini banyak bukti yang menunjukkan manusia tuh menerima warisan biologi atau menerima warisan asli gitu berupa kemampuan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa khusus manusia dan tidak ada hubungannya dengan pemikiran. Ini hampir sama dengan Noam Chomsky. Kemudian yang terakhir teori Brunner. Brunner memperkenalkan teori yang disebut teori instrumentalisme. Menurut teori ini bahasa adalah alat pada manusia untuk mengembangkan dan menyempurnakan pemikiran itu. Jadi menurut Brunner, bahasa dipakai oleh manusia sebagai alat untuk berpikir, untuk menyampaikan keinginannya, serta untuk menyempurnakan dan mengembangkan pemikirannya. Hubungan berbahasa dan berpikir.
Hubungan berbahasa dan berpikir, baterainya lowbat, Bu. Izin nyolokin dulu, Bu, ke kabel. Ya, monggo. Mangga. Meet dan Kasirer dalam Sibarani 2004 halaman 148 menjelaskan mengenai wajahnya nggak bisa di on cam, Prof, karena tapi ini menggunakan bisa ponsel. ini udah kelihatan nih sekarang. Udah. Terus Menjelaskan mengenai pengaruh bahasa terhadap proses berpikir. Proses berpikir atau inteligensi muncul dari proses komunikasi ke dalam diri sendiri atau yang disebut dengan berbicara pada diri sendiri. Sama seperti yang dipaparkan Kak Novi tadi, jadi ketika manusia akan berinteraksi secara sosial atau dengan orang lain, pasti sebelum bertutur ini kita memikirkan, kita berpikir terlebih dahulu atau melakukan percakapan internal atau percakapan dengan diri sendiri. Atau berkomunikasi dengan diri sendiri. Sedangkan menurut Arifuddin, bahasa adalah representasi dari pikiran. Jadi kemampuan manusia untuk berpikir ini muncul kemampuan manusia untuk berpikir muncul lebih awal ditinjau dari aspek evolusinya dan berlangsung belakangan dari aspek bahasa. Jadi terlebih dahulu berpikir dulu baru berbahasa menurut Arifuddin. Sibarani disingkat aja, Bu. Jadi Ibu dari beberapa teori itu banyak, Bu, teori. Cuman yang sangat kompeten dengan materi ini, Ibu ambil 2 atau 3. Kemudian Ibu kaji. Ya, jadi jangan usah banyak-banyak teori, cuma ditulis aja. Buat apa? Saya nggak mau itu. Jadi Ibu ambil 2, 3 dari semua teori itu tadi, apa yang ada di pikiran Ibu. Ibu harus bisa meramu dengan bahasa Ibu. Ya, ya terus. Jadi intinya gimana terakhirnya? Jadi intinya hujan ya. Sok atuh ditutup eta teh di mute kalau mau denger hujan. Jadi kesimpulannya ada keterkaitan antara pikiran dan bahasa. Karena bahasa ini adalah representasi dari pikiran. Gitu, Prof. Ya. Udah selesai. Oke, Ibu tuh kayaknya sama kelas ini rada gimana ya. Ini tadi mata kuliah Pak Dendi, Anda semua hadir. Pas mata kuliah Ibu tidak. Jangan main-main sama Ibu. Ibu coret bener-bener coret ya. Gitu ya. Mohon izin dokter. Ya. Jadi yang masuk hari ini sudah ada 18 mahasiswa. Jadi memang hanya 1 orang saja yang tidak bergabung. Saya cek di sini partisipan ada 19. Bersama dengan Ibu, berarti 18 mahasiswa sudah bergabung. Hanya 1 saja, yaitu namanya Muhtar. Muhtar ya, Pak Muhtar, oke. Ya, Pak Muhtar ya, karena kita tetap disiplin ya, biarpun. Kan kita nggak kemana-mana, di rumah aja udah males gimana kalau kita di kelas ya. Jadi itu ya intinya. Baiklah, tadi yang sudah dipaparkan sama siapa, Bu Novi ya? Novi sama siapa satu lagi tadi? Mbak Ayu. Itu ya semua udah bagus ya. Pemaparannya udah bagus, cuma tinggal pemahamannya, penguasaan dari materi tersebut ya. Karena gimana juga yang disampaikan itu sepertinya baru kutipan-kutipan aja ya. Sementara ini pemapar belum menyampaikan ramuan dari kutipan itu ya. Karena itu yang saya perlukan. Jadi misalnya tadi Bu Ayu dan Bu Novi tadi, dia kan kita tuh dari judulnya aja udah jelas ya, di situ hubungan bahasa, pikiran, budaya, ya, dengan pencapaian suatu bahasa, ya kan, pencapaian suatu bahasanya dan diakhiri dengan terhadap psikolinguistiknya itu sendiri, ya kan. Nah itu ini tadi berdua masih tarafnya baru hanya bahasa, pikiran dan budaya yang merupakan suatu hasil dari pencapaian suatu bahasa. Tapi terhadap dampak terhadap psikonya belum disinggung ya sepertinya ya tadi ya. Nah itu nanti di makalah harus jelas itu terhadap psikonya. Karena kita gimana juga materi kita adalah psikolinguistik. Tapi diramu dengan beragam sudut pandangnya. Nah sekarang tadi teori-teori yang dari bahasa, pikiran, dan budaya itu cukup banyak.
para ahlinya yang berpendapat seperti itu. Apa sih bahasa? Apa sih pikiran? Apa sih budaya? Nah, itu satu-satu kan dikaji. Terus kemudian dikumulasinya apa dari bahasa, pikiran, budaya itu kok bisa mendapatkan suatu bahasa. Jadi bahasa itu seperti yang gimana. Nah, terus dampak terhadap psikoling. Nah, nanti teori yang dipakai tadi 2 atau 3 aja, cuman ramuannya belum jelas ya. Itu intisari yang Ibu tangkep ya. Ya, Ibu belum lihat makalahnya, nanti dari makalah itu kalau bisa nanti harus semua unsur-unsur harus ada. Itu satu. Yang kedua, pendapat dari para penulis terhadap makna kata-kata tersebut harus ada. Seperti itu ya. Baiklah, Ibu tidak perlu banyak bicara karena Ibu harus mendengar, Bapak Ibu harus berbicara dalam hal ini ya. Coba Ibu panggil satu-satu aja ya. Siap-siap kan semua udah disampaikan kan? Udah dikirim ya? Ya. Siap, Bu Dr. Restu. Oke, sekarang dari Pak Urip. Pak Urip nih kelihatannya dari tadi juga tenang saja ya ikut mendengarkan ya Pak Urip. Pak Urip tadi kan dari judul tersebut ya, tentu Pak Urip itu sudah bisa mengambil kesimpulannya bahwa bahasa itu sangat relevan dengan pikiran dan budaya. Menurut Pak Urip sendiri gimana itu? Mohon maaf, izin Dr. Restu. Ya. Mbak Ayu, mohon di screen-nya ditutup dulu ya Mbak Ayu. Screen-nya ditutup dulu. Nah, iya, oke. Nah, oke. Silakan coba komentari. Dokter, terima kasih atas kesempatannya untuk menanggapi dari tadi paparan dari teman kita terkait dengan bahasa dikaitkan dengan pikiran. Ya di sini tentunya kalau menurut saya itu sangat tepat sekali dokter, karena kan ketika seseorang akan berbicara itu pasti terlebih dahulu harus berpikir dulu seperti itu. Ya, jadi melihat dari teori-teori yang tadi dikemukakan, kalau menurut saya sangat tepat sekali ya. Jadi bahasa itu berasal dari pikiran, ya, seperti itu. Ya, dokter ya. Jadi, oke. Sekarang coba Pak Saiful Anwar. Tadi masih belum sempurna. Coba jelaskan lagi. Ya, silakan Pak. Saiful Anwar. Ya, gimana? Nggak kedengeran suaranya? Pak Saiful, silahkan dibuka dulu mikrofonnya. Mute-nya dibuka. Buka mute-nya. Mute-nya dibuka itu, jadi nggak kedengar suaranya. Nah, gitu. Ya, oke. Kok nggak kedenger ya? Coba host. Pak Saiful, bisa itu jangan pakai headset. Headsetnya mungkin dilepas aja biar suaranya keluar aja. Mungkin headsetnya harus diganti. Ganti yang baru. Ganti yang baru. Gimana, kedengeran? Nah, nggak bisa. Masih belum bisa, nggak keluar suaranya, Pak Saiful. Mungkin dikerasin aja, coba. Dilepas aja itu headsetnya kayaknya dari perangkatnya. Headsetnya dilepas aja. Kemarin lagi selesai. Nggak keluar. Nggak keluar ya? Coba diloncat dulu ya. Pak Saiful. Boleh Ibu, silakan. Iya, Bu Karsiti. Karsiti, silakan. Ya, kalau saya ingin menanggapi belum boleh ya, Bro? Ya, Dokter. Jangan. Jadi yang tadi dulu. Menurut Ibu tadi, Bu Karsiti tadi kan sudah dengar tuh paparannya ya. kan. Nah, menurut Ibu betul. gimana? Menurut saya berbahasa, berpikir, dan berbudaya itu saling berkaitan. Intinya bahwa sebelum kita berbicara, terdapat dulu proses berpikir. Dari proses berpikir tersebut akan digunakan dalam berkomunikasi dalam kehidupan yang berbudaya, dalam lingkungan yang berbeda-beda. Artinya itu. Sekarang terhadap psikolinguistiknya gimana? Psikolinguistik berarti di situ ada hubungan antara
hubungannya di dalam proses berpikirnya. Contohnya? Contohnya, misalnya pada saat kita akan mengucapkan sesuatu, itu kan apa yang kita ucapkan berasal dari pikiran kita, Kemudian apa yang kita ucapkan disesuaikan dengan lingkungan kita. Misalnya kalau kita berbicara dengan anak kecil tentunya akan berbeda pada saat kita berbicara dengan orang tua atau orang yang sudah dewasa. Jadi di situ ada ada psikis, ada psikologinya. Disesuaikan dengan pikiran, pola pikir. Oke, bagus. Coba Agus Rohmat. Silakan Pak Agus. Iya Bu, iya dokter. Ya, silakan. Saya baru masuk. Dari konsep, kalau saya malah mau pengennya bertanya, dokter. Nanti dulu, nanti ada sesi tanya jawab. Menurut saya sekarang sama, kritisi dulu. Tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Siti. Jadi versi bahasa dan pikiran berkaitan erat. Apalagi saya lebih senang dengan teorinya Safir ya tadi. Kenapa kok dikatakan berkaitan erat? Karena apa? Sebentar. Gitu ya. Ya. Sebentar, Pak Agus, saya tanya dulu. Kenapa kok dikatakan berkaitan erat? Berkaitan eratnya karena apa? Alasannya karena apa? Bahasa menurut teori Safir dan begitu, bahasa itu bisa menjadi penentu pikiran penuturnya. Sebagai contoh, orang Bandung ketika disuruh berbicara tentang makanan khas Bandung, itu akan lebih lantang dibandingkan dengan orang Cilengsi. Orang Bogor mengatakan sebagai makanan orang Bandung gitu. Jadi bagaimanapun di sini saling mempengaruhi antara pikiran dengan bahasa menjadi penentu pikiran penuturnya. Studi-studi tersebut mungkin perbendaharaan orang Bandung tentang makanan-makanan khas Bandung mungkin lebih banyak dibandingkan dengan yang lain. Coba itu terlalu bahasa seseorang. Itu saya lihat dari teori-teori yang tadi aja sebenarnya. Ya, coba mungkin Ibu sempurnakan dulu ya. Iya. Ya, bagus. Ibu sempurnakan dulu karena ini terlalu kemana-mana jadinya. Jadi tadi kan dikatakan bahasa dan pikiran itu sangat berkaitan ya. Karena apa berkaitannya? Ya karena berkaitannya karena apa tuh? Karena bahasa itu hasil olah pikir manusia dan munculnya bersamaan pada waktu kita melihat, mendengar, berbicara, itu antara otak dan apa yang kita ujarkan itu bersamaan waktunya. Nah, di samping itu juga bahasa sebagai alat komunikasi itu juga membentuk budaya. Nah, budaya seperti apa? Budaya dari masing-masing bahasa daerah-daerah tersebut. Misalnya, tadi Bapak bilang, apa tadi di Sunda teh apa tadi? Kekayaan bahasa di Bandung. Ya, misalnya di Bandung. Orang Bandung berbeda dengan bahasaan dengan di Bogor. Nah, misalnya ya sama-sama Sunda ya. Nah, kadang-kadang pada waktu kita berucap itu maknanya bisa berbeda. Ya. Nah itu seperti itu. Jadi itu kaitannya tuh sangat erat dengan ucapan, pikiran dan budaya. Nah, budayanya itu tergantung budaya mana, gitu ya. Nah, tapi kok di dalam bahasa Indonesia kan semua sama ya. Nah, sekarang kita kan kembalikan ke bahasa daerah masing-masing kan. Seperti itu ya. Sehingga akhirnya menjadi ciri khas dari kepribadian budaya masing-masing daerah tersebut. Itu yang membedakannya ntar di situ. Oleh karena itu tadi kan di sini dari judul tadi kan sudah kelihatan hubungan bahasa, pikiran, dan budaya dengan pencapaian suatu bahasa. Nah, sekarang yang Ibu tanyakan yang terhadap psikolinguistiknya di mana? Coba Ibu tanya Pak Udet. Udet Muhyiddin. Silakan. Punten Ibu, saya sampaikan
mengenai bahasa adalah merupakan alat komunikasi utama manusia dalam berinteraksi. Memang bahasa ini timbul sejak manusia itu lahir, ya. Dan juga perlu diketahui bahwa bahasa itu kan bermacam-macam. Ada bahasa isyarat, ya. Bahasa lisan, bahasa tulisan, dan segala macam yang perlu kita cermati. Dan dengan bahasa juga tergantung kepada alat pikir. Tadi sudah dibahas. Jujur saja saya kurang setuju dengan teori Jean Piaget, ya, menyatakan bahwa pikiran yang membentuk bahasa, tanpa pikiran bahasa tidak akan ada. Jadi kalau bahasa itu sifatnya secara spontan, Bu, ya. Bahasa itu sifatnya secara spontan. Seakan-akan salah satu contoh umpamanya anak kecil. Apa perlu dia berkata seperti itu dengan pikiran? Atau mungkin orang yang kurang normal alat pikirannya. Tetapi dia bisa berbahasa tanpa memikirkan seperti itu. Itu saja barangkali, Bu. Terima kasih. Ya, bagus. Coba mungkin ditambahin lagi oleh Pak Baharudin Yusuf. Ya kan? Tadi kan Pak siapa? Pak Udet kan bilang Pak Udet. Ya, Pak Udet ya tulisannya, Udet. Ya, Pak Udet. Ya, Pak Udet kan kurang setuju dari si Jean Piaget ya, bacanya Piaget ya. Piaget. Ya, kurang setuju bahwa bahasa itu adalah dari pikiran. Begitu kan? Seperti itu kan? Coba kalau Pak Baharudin Yusuf gimana komentarnya? Jatuh headsetnya. Ya, coba Pak Baharudin Yusuf itu kunon lagi ngapain? Silakan coba. Tadi kan Bapak mendengarkan kan tadi masukan dari Pak Udet, ya kan? Pak Udet tidak setuju dari Jean Piaget bahwa bahasa itu timbulnya dari pikiran, karena bisa dilihat kalau anak-anak tuh bagaimana kalau dia berbahasa itu kan mereka masih proses belajar ya. Apakah itu bisa dikatakan bahasa hasil dari pikiran? Apakah dia hanya meniru ataukah itu memang hasil produknya si anak tersebut? Nah, itu gimana coba Pak Baharudin Yusuf? Kedengar nggak ya? Kayaknya nggak, suaranya nggak kedengar. Ya. Pak Bahar, silahkan suaranya. Nah, deket aja deket. Nah, gitu. Ya. Kedengeran ya? Ya, oke, kedengar. Ya, kedengeran. Tapi terlalu kecil ya? Terlalu kecil. Kekecilan. Terlalu kecil suaranya. Iya. Mungkin ada maju lagi deh. Headsetnya mungkin. Maju Ya, dikit, gini, maju gini, ya. Bu. Siap. Baik, udah kedengeran ya, Bu, ya? Ya. Udah kedengeran semua ya? Sudah. Sudah ya. Kecil. Tapi... Menurut saya dari sebentar saya ini deh saya lepas headsetnya deh ya. Nah itu baru jelas. Ya. Assalamualaikum. Nah ini keras banget. Ya. Ya cukup. Ya. Mundur dikit ya. Oke. Nah. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. menurut saya pribadi, dari semua penjelasan yang Ayu jelaskan tadi, saya setuju. Adapun kalau misalnya yang Pak Udet bilang itu menurut pendapat dari siapa tadi Pak Udet? Saya lupa. Jean Piaget. Jean Piaget bahwa bahasa itu melalui pikiran. Sebenarnya sih memang bahasa itu memang yang tadi disampaikan Ayu, saya sangat setuju, mulai dari pikiran dan juga mulai dari warisan lahir, ya kan, warisan biologis gitu. Karena saya berpatokan kepada Nabi Adam, manusia yang pertama, bahwa Nabi Adam pada saat itu ketika malaikat komentar sama Allah, kenapa engkau menciptakan manusia, lalu Allah dengan bangganya menunjukkan kepada malaikat untuk sebutkan nama-nama benda-benda yang ada di sekeliling Nabi Adam pada saat itu. Mungkin kita nggak tahu satu-satu. Artinya Nabi Adam di situ berpikir setelah
mendapat dikasih tahu mungkin sama Allah, kan bahasanya di dalam Al-Quran itu alama, diberitahu oleh Allah itu beberapa nama, lalu untuk disebutkan di situ malaikat takjub dengan penciptaan Allah gitu, bahwa manusia ini bisa menyebutkan bahasa-bahasa yang Allah telah sampaikan kepada Nabi Adam. Jadi di situ Nabi Adam sebenarnya berpikir keras yang pertama, lalu yang kedua memang adapun anak yang pikirannya kurang baik atau kurang anormal mungkin ya, itu mungkin dari tiruan-tiruan seperti bapak ibunya, kakek neneknya, dan saudara-saudara sanak famili sekitarnya gitu. Saya kira sih bahasa itu memang melalui dari pikiran juga, Bu. Oke, mungkin saya kasih masukan ya tadi untuk Pak Udet ya. Pak Udet tadi kan bilang kurang setuju. Jadi gini Pak Udet, kalau menurut teori Jane itu menurut Jane itu pikiran itu ada dua Pak yang terkait dengan bahasa. Satu bisa terarah, yaitu berkaitan dengan intelijennya ya. Atau yang tidak terarah, berarti austitiknya. Nah, jadi kalau tadi Pak Jane bilang bahwa saya kurang setuju, nah kurang setujunya di mana? Itu boleh juga, tapi sebetulnya itu masuk di dalam hasil penelitian si Jane. Jadi mungkin termasuk yang tidak terarah. Jadi apa yang dipikir dan yang ditindak itu bisa sejalan atau bisa tidak sejalan. Gitu Pak. Jadi yang Bapak bilang tidak setuju itu ada teorinya dari si Jane sendiri. Gitu loh. Jadi tidak selalu harus setuju atau tidak setuju. Jadi semua tergantung dari intelijen masing-masing orang tersebut. Baik itu orang dewasa ataupun anak-anak. Misalnya orang dewasa bilang misalnya, coba kasih contoh. Jadi pikiran orang dewasa dengan anak bisa nggak sama, misalnya gubrak gitu ya. Mungkin kalau orang dewasa bilang gubrak itu kan coba sesuatu barang yang jatuhnya keras kan, gubrak gitu. Nah, mungkin kalau anak bilang gubrak mungkin bisa jadi anak itu berpikiran bisa lain. Mungkin gubrak itu jatuh. Sedangkan kok gubrak yang beneran kan barang ya, gebruk gitu kan. Nah, seperti itu contohnya, Pak. Jadi sebenarnya si Jane sudah membuktikan hasil penelitiannya bahwa pikiran dan bahasa itu ada dua. Bisa yang terarah, bisa yang tidak terarah. Gitu, Pak. Jadi yang Bapak bilang tadi, kalau seorang anak gini, dia bilangnya begini, nah itu sebenarnya sudah masuk dalam teorinya itu ada gitu loh, ya. Jadi seperti itu ya Pak. Pak Udet, kayak gitu Pak Udet. Oh iya siap Bu, atur nuhun Bu. Sami-sami sawang suna Pak. Jadi nanti jadi Bapak nanti bisa lihat ya Pak si Jane Pijet ya, itu seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita masuk ke Pak siapa nih? Pak Danu ya, Danu Januar. Waduh, Pak Danu Januar. Oh iya, tadi Pak Barudin tadi kan memberikan contoh zamannya siapa tadi? Zamannya siapa Pak? Pak Barudin? Pak Baharudin? Nabi Adam. Pertama, iya. Ya, itu apa yang membedakannya itu berkaitan dengan bahasa dan pikiran, ada yang sama atau yang tidak sama? Di mana itu? Apakah semua ada itu di dalam contoh tadi? Semua saya kira yang tadi saya bilang saya sangat setuju dengan pemaparan Bu Ayu ya Bu ya, bahwa bahasa itu dari pikiran, dari budaya, juga dari warisan biologis gitu. Ya. Maksudnya gini Pak, setuju boleh, tapi harus lebih detail Pak, bahwa bahasa dan pikiran itu ada dua. Satu, bisa terarah, jadi antara pikiran dan bahasanya itu sama, apa yang kita dengar, apa yang kita tulis, apa yang kita baca, ada juga yang tidak sama, gitu. Karena itu hasil pikiran dari Jane Piaget ya, seperti itu. Ya, oke sekarang Pak Danu. Pak Danu, kita kan bahasnya kan tadi sudah itu ya, sekarang mengenai pemrolehan bahasa pertama ya. Pemrolehan bahasa pertama. Itu berkaitan dengan itu. Kita lanjut kan. Kita kan kelompok 2 dan 3 kan. Bu, maaf, suaranya kecil, saya jauh banget. Putus. Iya. Bentar. Kita ini kan bahas materi 2 dan 3 ya. Dijadiin satu kan, kalau nggak salah.
Ya kan? Cuma satu, cuma satu, dokter. Cuma satu, dokter. Sebentar. Kemarin cuma satu. Enggak. Yang digabung kan, itu kelompok 1. Kelompok 1-2 kemarin. Oh gitu. Iya. Yang digabung itu kemarin Iya. apa? Tentang apa itu, Bu? Saya mau lupa lagi di sini. Tentang apa? 1-4 ya kemarin ya. Sejarah. 1 dan 4 tentang Sejarah. Terminologi, dokter. Hah? Terminologi sejarah. Taksonomi. Taksonomi. Kemarin kan itu tentang taksonomi. Kemarin itu taksonomi linguistik dan psikolinguistik. Terminologi dalam kajian psikolinguistik, yaitu Yoni Sakori dan Saiful Anwar. Itu yang kemarin. Sejarah. Kalau ini memang hanya cuma sejarah. Iya. Kalau yang proses pemulihan bahasa itu kapan tuh? Nanti 2 minggu lagi. Enggak. Sebentar. Bukan Sebentar. Yang Ibu tahu ya, pertama taksonomi dan psikolinguistik, ya kan? Ya. Yang kedua hubungan bahasa pikiran budaya yang ini tadi. Nah, yang ketiga itu yang proses pemulihan bahasa baru nanti ya, minggu depan atau yang sekarang? Dokter. Oke. Jadi sekarang hanya kita fokus ke masalah ini ya. Iya. Ya, oke, siap. Kirain Ibu tuh tadi Ibu lihat dari sini silabusnya kok 2 gitu, makanya kita mau alih ke sana. Cuman yang menjelaskan kok cuman materi yang satu aja. Oke, sekarang kita lanjut untuk tanya jawab ya. Silakan tanya jawab. Saya mau bertanya. Ya. Saya mau bertanya. Jadi gini sebentar, untuk tanya jawab itu sebentar, untuk tanya jawab itu saya justru lagi nyatet ini orang-orangnya yang aktif ya. Jadi bertanya ke penulis makalah. Oke? Iya. Ya. Saya bertanya. Silakan. Nanti misalnya penulis makalah nggak bisa menjawab, temennya yang lain boleh. Silakan. Saya baru masuk. Saya. Ya, Mas Bahar, silakan. Oh, bukan Danu ya? Ya, yang lainnya ditutup dulu. Ditujukan ke ini ya, ditujukan ke pembicaranya tadi. Silakan. Masih seputar contoh yang saya berikan tadi, Dok. Manusia pertama yaitu Nabi Adam. Jadi tentang masalah bahasa ini, kalau Nabi Adam itu adalah manusia yang pertama, apa bahasa Arab itu adalah bahasa yang pertama untuk dalam kehidupan manusia begitu, Dok? Cukup dari saya. Ya, coba dijawab itu apa? Yang pemaparnya tadi 2 orang, Bu Ayu sama Novi, silakan. Yuda mungkin menjawab. Siap, yang lainnya boleh memberikan masukan. Pak Yuda maaf, mungkin Pak Yuda. Dr. Restu. Ini pertanyaan langsung dijawab atau ditunggu dulu dengan 3 pertanyaan baru langsung. Ya, silakan Mbak Ayu dengan Mbak Novita. Apa tadi, maaf? Makanya didengerin. Iya, tadi lagi dipanggil atasan, Bu. Maaf, Bu. Ya, silakan. Kalau kita meyakini bahwa manusia pertama yaitu adalah Nabi Adam alaihissalam, apakah benar bahasa Arab itu adalah sebagai bahasa yang pertama kali untuk kehidupan manusia, begitu Mbak Ayu? Dicatat ya, Bu ini. Bu siapa hostnya, catat ya pertanyaan. Ya, baik Bu, baik. Mungkin Ibu moderatornya ya. Jadi gini, pertanyaan itu bagus, tapi tidak masuk ke dalam pembahasan makalah ini. Oke? Karena kita juga nggak bisa menjawab melang melintang gitu ya. Jadi tugasnya kalau bertanya itu kita mengkritisi makalah ini. Kan dari awal udah Ibu sampaikan kan? Mengkritisi isi makalah ini. Makalah ini bisa dikatakan sempurna atau tidaknya kan harus dari masukan atau kritikan teman-teman. Ya kan? Jadi tolong untuk pertanyaan itu jangan keluar dari konteks. Itu sama halnya Bapak Ibu bikin tesis, yang nanya keluar dari tesis. Bisa nilainya bisa rusak semua kan. Gitu. Oke, coba kalau nanti saya ada kekurangan Ibu nih. Ya, silakan. Nah, itu yang Ibu pengen seperti itu. Coba Pak Danu dulu, Danu Januar, gimana? Begini dari semua yang disampaikan oleh tadi
pembuat makalah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana atau berikan contoh bagaimana suatu hubungan antara bahasa, pikiran, dan budaya dikatakan bisa mencapai suatu bahasa terhadap psikolinguistik itu sendiri. Nah, ini baru bagus nih pertanyaannya. Jadi relevan dengan yang ditulis tadi. Karena memang di dalam makalah tadi belum dicantumkan ya, belum dijelaskan secara detail, terus beri contoh-contohnya. Jadi gitu ya. Karena makanya tadi Bu kan bilang ini semua sifatnya masih mengutip. Nah, sementara penulis belum mengkritisi ya. Mungkin itu ya, Pak Danu. Siapa yang bisa jawab itu? Kalau enggak nanti tolong. Silakan. Ya, tolong Pemakalah dulu mungkin. Ya, coba. Novita sama Ayu gimana? Coba bisa jawab enggak? Belum, Bro. Ya, kalau nggak bisa jawab, jangan berlama-lama ya, karena waktunya kita jalan terus. Tolong dicatat itu ya, pertanyaan itu. Nanti itu disempurnakan. Disempurnakan sesi tersebut yang ada di tulisan itu. Ya, disempurnakan. Terus kemudian, oke, saya tunjuk lagi. Selamat Setiadi. Selamat Setiadi, ayo, kumaha? Ya, ini pertanyaan atau pernyataan, Dok? Ya, Pak. Apa saja, kan bebas. Oke, untuk pernyataan dulu, saya setuju bahwa bahasa itu sangat berpengaruh terhadap budaya. Karena bahasa itu termasuk ke dalam alat komunikasi. Ya, jadi bahasa itu alat komunikasi yang lahir dari buah pikir manusia. Nah, di dalam komunikasi itu akan tercipta budaya gitu. Jadi hubungan antara bahasa dan budaya itu sangat erat. Ya, Itu pernyataan saya. Ya, udah benar Pak, itu udah benar. Cuman di dalam penjelasan di makalahnya nanti perlu disampaikan contohnya seperti apa, ya. Jadi perlu disampaikan tuh contohnya seperti apa ya untuk pemakalah Bu Novita sama Ayu ya. Oke, berikutnya Pak Rahmat Saputra, silakan. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya, terima kasih Dokter. Bahwa tadi saya juga menyimak dari Pak Udet ya mengenai teori Zong-Vichot, bahwa Zong-Vichot mengatakan seperti itu bahwa pikiran itu mempengaruhi bahasa. Tetapi memang pada faktanya kita juga terkadang bakal merasakan bahwa tidak selamanya pikiran dulu. Kadang-kadang bahasa akan keluar secara refleks. Contoh misalnya ada seseorang yang terkejut, dia akan mengeluarkan bahasa yang tidak dia pernah bayangkan. Bisa itu juga. Barangkali tambahan Pak Udet. Ya, itu sebetulnya sudah mengacu ke teori yang disebutkan tadi dari si Pijit. Jadi bisa keluar bersamaan secara terarah atau tidak terarah. Ya seperti yang Bapak bilang. Ada bahasa tiba-tiba ada suara apa, terus kemudian orang spontan kan menjawabnya kan. Nah itu Pak, itu sebetulnya sudah ada di dalam teori itu. Cuman yang Ibu kritisi tadi kan Pak Udet bilang tidak setuju. Nah itu Ibu juga alasannya apa kok tidak setuju. Nah kemudian beliau bilang ada alasannya kok contoh anak kecil. Nah tapi kan di teorinya sudah ada. Jadi tidak ada kata alasan lagi. Jadi sebetulnya kita ngacu ke teori yang sudah ada, yaitu dari mengenai pikiran yang kaitannya dengan bahasa dari si Pijet tadi. Ya, Karena memang setiap yang menyampaikan teori, mereka itu sudah melalui tahapan-tahapan penelitian dan cukup memakan waktu juga sih. Betul. Jadi kita sebetulnya tinggal menerimanya saja. Sebetulnya mereka juga sudah riset dan sebagainya begitu, Bu. Jadi sebetulnya gini Pak, teori itu adanya dari ribuan tahun yang lalu ya. Sebetulnya apa yang kita lakukan selama ini itu semua mengacu kepada teori. Cuman sekarang waktunya kita harus belajar psikolinguistik, kita cari ternyata teori-teorinya ada. Jadi tugas kita tuh menyocokkan dengan teori-teori yang sudah pernah ada. Sebetulnya kegiatan kita sehari-hari semua sudah berjalan seperti adanya ya. Cuman kan kita karena belajar ini sekarang kita cari. Oh benar. Jadi kita mulai terbuka mata pikiran kita. Oh jadi ini sudah ada teorinya dari hasil penelitiannya itu. Dari siapa? Tentunya teori kan nggak satu orang kan. Kita juga harus cari teori-teori yang mendekati si Pijet tadi kan. Ada berapa orang yang kadang-kadang hasilnya bisa sama, bisa juga hasil tidak sama kan. Kayak gitu ya. Iya. Oke, sekarang berikutnya saya tunjuk lagi Eka Setyo Yuda. Ya, Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini Bu, dari berbagai teori yang ada, yang hubungannya antara bahasa, pikiran, dan budaya, ini kan seperti disiplin ilmu yang saling berhubungan ya, bahasa dengan linguistiknya, pikiran dengan psikolinguistiknya, budayanya dengan sosiolinguistik, bahkan berhubungan dengan sosioantropologi juga, gitu kan. Iya. Nah, di sini yang saya belum temukan adalah memang bahasa itu terbentuk arbitrer, ya Bu ya. Nah, walaupun itu budaya, hubungannya juga dengan masyarakat, Bu. Nah, kalau misal masyarakat juga ada yang mengatur supaya tersistem gitu ya. Bahasa itu berarti ada yang ada yang berpengaruh di masyarakat tersebut sehingga ada sebuah kesepakatan bahwa ini loh bahasa yang dipakai oleh masyarakat dalam suatu budaya itu gitu, suatu daerah gitu. Walaupun memang itu bahasa berdiri sendiri, pasti harus ada yang mengatur itu gitu loh. Iya. Gitu. Seperti itu misalkan kayak di tempat saya nih di Gintung. Itu kampung, hanya beda kampung perbatasan. Ini yang kampung satu ini bahasa Sunda, dan yang ini cuman hanya perbatasan dibatasi hanya berapa kali saja. Itu di sampingnya udah bahasa Jawa Serang gitu loh. Seperti itu. Nah, berarti kan ini juga menunjukkan eksistensi, kan? Eksistensi dari masyarakat, budaya masyarakat tersebut gitu, seperti itu. Nah, apakah ada penjelasan dalam teori bahwa bahasa juga ada yang mempengaruhi sehingga timbul kesepakatan di dalam masyarakat gitu, Bu, bahwa ini bahasa yang dipakai gitu. Ya, mungkin Ibu bisa bantu ya. Tadi kan bilang bahwa bahasa itu arbiter ya. Arbiter kan, mana suka ya, sesuka lingkungan tersebut. Jadi kalau menurut si Gotsky ya, Gotsky itu bilang bahasa dan pikiran itu awal mulanya masing-masing berdiri sendiri. Ya, pikiran berkaitan dengan otak, dengan mental, tentu itu mata kuliah psikologi. Nah, bahasa berkaitan dengan ilmu-ilmu tata bahasa yang berkaitan dengan fonologi, semantik, sintaksis, ya, seperti itu. Nah, kemudian mereka tuh menyatu, karena setelah menyatu itu baru terlihat dari seperti itu. Makanya tadi si Wilhelm, tadi ada yang bilang Wilhelm ya, Wilhelm Humboldt, dia bilang keterkaitan antara pikiran dan manusia itu tentunya semua sama, pasti ada di otak itu sendiri. Sehingga bahasa itu sangat berpengaruh di dalam kehidupan masing-masing, lingkungannya. Ya tadi yang sesuai dengan bicara Bapak tadi, bahwa bahasa itu arbiter. Gitu loh, arbiter itu adalah bahasa yang muncul dari lingkungan masyarakatnya itu sendiri. Jadi mana suka, misalnya gini, misalnya contoh kalau misalnya di Jawa ya, kedengeran nggak nih suara Ibu ya? Kedengeran nggak? Kedengeran Ibu. Ya, oke. Kedengeran Bu, Bu Dokter. Sekarang misalnya, ya kalau misalnya di Jawa kita bahasa, ya sekarang kalau di Jawa itu kalau kita dipanggil apa itu kan berarti naon ya. Kalau di Jawa opo. Sunda, ya kan? naon Bu. Opo. Nah, pada waktu di Sunda dia bisa naon. Naon. Kan nggak bisa dipaksakan kan itu. Ya kan? Jadi tergantung dari pembentukan masyarakat itu sendiri. Dia maunya naon, kenapa saya harus bilang opo? Kan gitu. Nah, seperti itu Pak. Jadi itu sebetulnya itu berkaitan dengan teori yang sudah pernah diteliti oleh Wilhelm. Wilhelm bilang bahwa adanya keterkaitan antara pemikiran manusia dan bahasa itu semua sama. Manusia itu yaitu semua landasannya adalah dari pusatnya di otak. Sehingga dengan keluarnya bahasa tadi itu tergantung dari kehidupan masing-masing lingkungan itu sendiri. Nah, sedangkan didukung oleh teori Gotsky, dia bilang pikiran dan bahasa itu awal mulanya berkembang sendiri-sendiri. Jadi sudah misalnya dari psikologinya itu bahwa bahasa dan pikiran itu tadinya tidak bersatu sendiri-sendiri, sekarang bisa bersatu karena apa? Karena pada waktu kita mau bicara, itu kita harus melalui otak dulu kan.
bisa juga yang spontan tadi, yang siapa tadi bilang, misalnya tadi Pak siapa tadi yang bilang bahwa kan harus berpikir dulu baru bahasa, tapi kadang-kadang bahasa dulu Pak baru Rahmat, berpikir Pak kan. Rahmat, Bu. Pak Rahmat, Pak ya, Rahmat, Bu Pak Dokter, Rahmat. ya. Ya, Pak Rahmat tadi kan bilang apa tadi contohnya tadi? Bahasa dulu baru berpikir. Contohnya apa tadi? Ibu lupa tadi. Refleks. Ya, refleks ya. Contohnya apa tadi yang disebutkan? Masih ingat nggak? Tadi nggak nyebutin contoh ya? Ada contoh. Pak Rahmat, Ya, itu kan, Pak Rahmat, apa Pak Rahmat? Ya. Aduh maaf, Misalnya ini orang di sini gelap ya, PLN-nya mati. Ya, Begini, ya. bentar. Misalnya Jadi, orang kaget. Iya, orang kaget misalnya ada kodok, terus berkata yang lain-lain seperti yang latah lah Bu. Nanti bahasanya kan ya tidak melalui berpikir kayaknya, langsung ngegerontol panjang-panjang begitu. Kodok gitu ya. Ya, tapi itu kan hanya istilah-istilah, bukan ke dalam bahasa yang santun kan, itu hanya bahasa-bahasa yang sehari-hari kan. Sedangkan kadang kasar. sedangkan kita ini kan sekarang harus menuju ke bahasa yang santun kan, bahasa psikolinguistik ya. Psikolinguistik kan berarti harus ke santun kan. Jadi apa yang dipikir itu harus apa yang diujar harus sesuai dengan apa yang dipikir kan. Jadi kalau kita ngomong jelek berarti di pikirannya juga jelek kan. Kayak gitu. Nah, seperti itu, Pak. Jadi kaitannya semua memang ada semua ya, seperti itu. Sehingga tadi pertanyaan yang terakhir dari siapa tadi? Sebenarnya bukan pertanyaan dari Pak siapa tadi yang terakhir tadi? Barusan Pak tadi Yuda. siapa yang nanya? Pak Yuda. Pak Eka Yuda. Ya, jadi Pak Eka Yuda tadi kan mengatakan bahwa bahasa itu juga refleks ya. Kadang bahasanya bahasa sendiri, kadang pikiran baru mikir, setelah kita ngomong tadi artinya apa ya? Nah, jadi kadang-kadang bisa artinya hiasan, bisa juga tidak ada artinya ya, atau ilmiahnya apa nggak ada gitu. Nah itu tetap kita sentralnya adalah pikiran, otak Pak. Apapun yang keluar dari kita, kalau otak kita memang lagi tidak stabil, lagi pikirannya lagi kemerungsung, pasti ngomongnya jadi lain kan, seperti itu. Berarti psikolinguistik ini ruang lingkupnya hanya pikiran, melalui alatnya itu adalah otak gitu ya Bu ya? Ruang lingkupnya seperti itu ya Bu ya? Dan kondisi orang tersebut pada saat itu dia mengucap, bila kondisinya dia memang lagi depresi, karena kita berkaitan dengan mental kan, ya kan? Di psikolinguistik itu kan mental juga ada kan. Bila mental dia lagi labil, tentu pasti yang terucap adalah yang di luar dugaan kita kan. Kadang-kadang kan bisa emosi, ya bisa ucapan emosi, amarah dan semua. Ya seperti itu Pak. Jadi kita kaitkan dengan psikolinguistiknya. Jadi kalau tadi kan masih berdiri sendiri-sendiri. Nah sekarang yang Ibu minta harus dikaitkan dengan psikolinguistiknya. Bu, seperti itu ya. Psikolinguistik itu berhubungan bisa nggak dipengaruhi oleh sistem sosial? Maksudnya begini Bu, kan ada bahasa tadi yang Ibu bilang ada bahasa santun, ada bahasa santun untuk orang dewasa, untuk orang sebaya, untuk orang yang di bawah kita. Nah, seperti kayak kita kalau zaman dulu ke bahasa untuk orang kerajaan kepada raja bahasanya seperti apa? Itu juga masuk dengan psikolinguistik nggak Bu, sistem sosial? Oh iya. Iya betul, itu gimana juga kita berkaitan dengan psikolinguistik, karena di psikolinguistik itu dia lebih menekankan kepada kepada ujarannya Pak, ya kan? Jadi bahasa di sini lebih menekankan ada linguistiknya di sini adalah ujaran. Ujaran itu adalah apa yang ada di pikiran itu. Nah, ujaran itu bisa diawali kan dari mulai anak umur kecil 6 minggu sampai seterusnya. Jadi ujaran setiap anak dan setiap anak remaja dan dewasa tentu tidak sama kan. Dari mulai dia masih bayi tentu mengujarnya juga belum jelas. Nanti akhirnya jelas. Akhirnya setelah besar lebih jelas lagi. Bisa dari yang tidak, bisa dari kata, setengah kata akhirnya menjadi kalimat. Nah itu yang psikolinguistik dari situ Pak. Nah, gitu. Maksud saya gitu Bu. Kenapa saya bilang ibaratnya gini. Ketika bahasa di kalangan kerajaan dengan bahasa di kalangan masyarakat itu pasti akan berbeda tuh psikolinguistiknya gitu Bu. Maksud saya seperti itu gitu. Pasti berarti dipengaruhi oleh sistem sosial juga seperti itu. Betul. Iya betul. Jadi tergantung dari
lingkungan yang berlaku di situ. Nah, Itu ya. kalau misalkan begini Bu, Ya. kalau kita ingat sejarah, almarhum Presiden Soeharto dulu pada saat dia berpidato, dia di luar negeri tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai identitas eksistensi bangsa Indonesia. Itu juga termasuk psikolinguistik atau tidak, Bu? Iya, betul itu. Itu masuk psikolinguistik karena dia harus menggunakan bahasa yang santun kan dan gramatik. Ya kan? Supaya Ya, padahal apa? pada posisinya dia di luar negeri gitu, Bu. Iya, supaya kata-kata yang dia susun itu orang paham. Bahwa ini kata-kata yang sifatnya baku gitu kan, baik untuk pidato, baik tertulis ataupun dalam lisan. Nah, itu termasuk psikolinguistik juga, Pak. Gitu ya. Jadi dampak ke psikolinguistik itu adalah hasil dari pikiran dan budaya tadi. Yang hasilnya produknya adalah bahasa. Nah, bahasa yang seperti apa di psikolinguistik? Yaitu bahasa yang berupa ujaran. Ujaran yang bagaimana? Ujaran sesuai dengan kondisi di mana kita berbicara. Kalau di kerajaan ya tentu ujaran bahasa kerajaan. Bila di pekerjaan. Seperti itu. Jadi sesuaikan dengan bidang masing-masing disiplin ilmu itu sendiri. Seperti itu. Dan bagaimana cara menyampaikan ujarannya? Tentu bahasa santun ada, bahasa sedang ada, bahasa ilmiah ada, macam-macam, Pak. Gitu ya. Oke, karena waktunya ini kita sudah masuk ke maghrib ya. Baiklah. Ya, dokter. Ya, jadi untuk ini hostnya tolong semua dibuka itu kameranya. Ya, kamera dibuka semua. Kok ada difoto dulu untuk. Kehadiran absen. Iya, ini Pak Firdaus nggak ada ya, Pak Firdaus ya. Pak Firdaus itu di Jambi, dokter. Jadi mungkin dia sinyalnya jelek, apa bagaimana? Ya, Di pokoknya pedalaman dia. Oh gitu. Ya baiklah difoto dulu. Zoom-nya dia masuk, cuman nggak dibuka videonya. Ya coba difoto dulu. Mulai ya. 1, 2, 3. Dibuka pakai buku ya, pakai buku. Ada nggak bukunya? Biar jadi Bukunya nggak dibawa, dokter. Soalnya lagi di rumah saudara. Berarti saya doang. Ini jadi bukti ya Bu ya, kita sudah pesan. Iya, bagus, stop. Ya, 1, 2, Pak Bahar, udah siap? Tar dulu, mau pakai buku nggak? Pakai. Iya, pakai buku. Pakai dong, buku udah dibeli, pakai. Pakai. Ayo. Aku yang nggak pakai. 1, 2, 3. Novita udah. Semua harus ada bukunya ya. Dokter, saya nggak bawa. Udah capek nih. Ini mau dikirim ke Kaprodi. Ya, mau dikirim ke Kaprodi. Ini bukti ya. Mbak Erma, ada bukunya Mbak Erma. Aduh, dokter, saya minta maaf, saya lagi di rumah saudara, jadi nggak bawa bukunya. Tunjukkan. Belum beli ya. Enak aja, udah beli. Mbak Erma udah dibuka. Buku-buku Mbak Erma. Ayo cepetan, udah Pak Saiful mana bukunya, Pak Saiful? Ayo itu. Pak Saiful. Yang diedit ya. Kalau belum punya beli ya. 1, 2, 3. Lagi kepalanya kelihatan ya. 1, 2, 3. Berarti saya jadi brand ambassador ini. Endorse. Ya. Endorse buku. Oke, jadi tanpa buku. Yang tanpa itu harus ya, nanti dicatat nanti. Ini nanti langsung Ibu kirim, ini buktinya. Oh, yang tanpa buku ya? Yang tanpa buku deh. Belum 1, 2, 3. Nah, harus segera dilengkapi ya minggu depan. Ya, siap. Siap, Prof. Dokter. Ya. Oke, baiklah Bapak Ibu, perkuliahan kita akhiri sampai di sini. Nanti minggu depan kita seperti biasa, tapi ingat kemarin ada, mata kuliah ini kemarin nggak ada yang diganti ya tetapnya. Jadi nanti minggu depan kita seperti biasa materi yang berikutnya. Sekarang kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Dokter Restu. Oke, sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum. Dadah teman-teman semua. Assalamualaikum. Selamat menjalankan ibadah maghrib. Ya, sama-sama dokter. Ya.